Selamat bertemu kembali pada hari ini anak-anakku sekalian, dan salam sehat untuk kita. Selalu diingat bahwa sebelum melaksanakan kegiatan kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang materi hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Misalnya, masyarakat desa. Masyarakat desa adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian, bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau juga bisa gabungan kesemuanya itu. Serta gabungan semua untuk dilaksanakan dalam tugas pencahariannya sehari-hari. Serta sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian tersebut. Itu dalam masyarakat desa. Masyarakat kota. Masyarakat kota ini adalah masyarakat yang penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor perindustrian, perdagangan, juga ada di sektor pemerintahan. Lalu ada yang disebut dengan masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Artinya, masyarakat atau manusia yang ada dalam kelompok ini muncul dan tampak di sini keharmonisan, kebahagiaan, saling menghormati satu dengan yang lain, bahkan juga menjadi masyarakat yang sejahtera. Ada yang disebut dengan masyarakat modern. Masyarakat modern ini adalah masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas. Spesialisasinya ada dalam bidang industri, sekaligus pemakaian dalam kehidupannya adalah teknologi canggih, sama seperti sekarang ini. Segala sesuatu kita memakai alat-alat yang canggih, misalnya laptop, handphone, dan lain sebagainya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pada masa modern ini adalah sudah canggih semuanya. Ada yang disebut dengan masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini adalah masyarakat yang lebih banyak dikuasai oleh adat istiadat yang lama. Artinya bahwa masyarakat tradisional ini bukan mengatakan bahwa mereka ini tidak mengetahui perkembangan zaman teknologi, tetapi mereka kadangkala lebih cenderung dalam kebahagiaan hidup mereka bersama itu dalam masyarakat itu adalah ditopang oleh adat istiadat mereka yang ada dalam kelompok itu. Maka anak-anakku sekalian, supaya bisa nanti kita ikuti, kita lihat bagaimana sebenarnya hak dan kewajiban orang beriman dalam masyarakat itu. Maka yang pertama, memahami macam-macam hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat atau warga negara, kita memiliki hak, kita memiliki kewajiban yang harus kita jalankan secara seimbang. Artinya bahwa jika kita ingin mempunyai dan memiliki hak itu, berarti kita harus melaksanakan kewajiban kita. Sebagai seorang siswa, saya akan memiliki hak, saya adalah untuk belajar, menimba ilmu. Maka apa kewajiban saya sebagai seorang siswa? Kira-kira seperti itu maksud dari sini. Maka beberapa contoh kewajiban kita sebagai anggota masyarakat adalah ikut serta secara aktif dalam pembangunan. Kewajiban kita ikut serta dalam usaha pertahanan dan juga keamanan di dalam suatu negara kita ini.
Karena itu kita adalah bagian daripada negara Republik Indonesia. Maka kita juga ikut menjaga keamanan negara kita. Juga menaati hukum. Hukum yang berlaku di mana? Hukum yang berlaku di negara kita. Minimal hukum yang berlaku di sekitar kita di mana kita berada. Ikut juga menjaga keamanan lingkungan, menjaga ketertiban umum, mengupayakan kesejahteraan, menjaga kebersihan bersama, dan lain sebagainya. Itulah sebagai salah satu hak dan kewajiban kita sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Maka untuk itu anak-anakku sekalian, beberapa contoh hak sebagai warga masyarakat adalah atau warga negara adalah hak untuk hidup, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mendapatkan pekerjaan atau penghidupan yang layak, hak untuk berserikat, berkumpul, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk perlindungan hukum, dan sebagainya. Maka yang kedua, memahami kewajiban orang beriman. Anak-anakku sekalian, nanti boleh kalian baca dalam GS 1 dan Injil Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Itulah sebagai bagaimana kita sebenarnya sebagai orang beriman di dalam masyarakat itu melaksanakan kewajiban kita. Contohnya beberapa boleh kita ambil di situ, apa sih sebagai kewajiban saya sebagai orang beriman di dalam Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Salah satunya tentang membayar pajak. Itu nanti sebagai intinya di situ. Sebagai masyarakat yang baik, sebagai masyarakat yang taat kepada pemerintah, sebenarnya pajak itu adalah salah satu kewajiban kita, supaya lewat pembayaran kewajiban kita, lewat melaksanakan kewajiban kita, maka hak kita pun akan kita terima. Tanpa itu kita tidak berhak untuk menerima hak kita. Oleh karena itu anakku sekalian, nanti boleh dibaca dengan jelas di situ bagaimanakah masyarakat itu untuk menguji Yesus sendiri. Artinya, apakah kami boleh bayar pajak atau tidak? Nah, nanti ada tercatat di situ. Maka jawaban Yesus adalah jawaban yang sangat bijak. Jawaban Yesus adalah, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Setelah satu mata uang dinar itu ditunjukkan kepada Yesus, dikatakan gambar dan apakah ini? Nah, itu dia. Nanti bisa kalian baca di situ. Itu nanti tanya gambar dan tulisan siapakah ini? Maka jawabannya seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk itu anakku sekalian, yang perlu kita pahami adalah sebagai berikut. Sebagai murid Kristus, kita harus terlibat secara aktif dalam masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ikut juga untuk mengupayakan supaya terwujud kesejahteraan secara bersama dengan berpihak kepada orang yang berkekurangan. Itulah sebagai murid Kristus kita. Yang berikut mengajarkan kepada kita melalui Injil Matius tadi pasal 22 itu tentang membayar pajak kepada Kaisar. Dalam kutipan Injil tersebut kita dapat memetik pelajaran bahwa sebagai anggota masyarakat, Yesus selalu taat menjalankan kewajibannya. Ia tidak pernah meminta murid-muridnya melawan pemerintah, bahkan dia menyuruh pemerintah. Ia juga tidak pernah menghasut rakyat untuk melawan pemerintah. Yang berikut, sebagai warga gereja sekaligus warga masyarakat atau warga negara, kita harus terlibat dengan apa saja yang terjadi dalam masyarakat. Komunitas beriman Kristiani sama sekali eksklusif daripada yang lain. Jadilah 100% warga negara, warga gereja, dan warga negara. Amin.